Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian Kalgari yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita lanjutkan kajian keempat, atau kajian terakhir dalam hal ini, di mana kita melihat ayat-ayat dalam Al-Quran, di mana Allah SWT bersabda, Allahu yuhibbu, jadi Allah mencintai, dot, 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 ya. Dan yang keempat ini adalah sabar. Sabar ini dekat sekali dengan bulan puasa yang sedang kita alami atau bulan Ramadan yang sedang kita alami sekarang ini. Oke. Jadi kita dengar tadi ya ayatnya wallahu yuhibbus sabirin. Ya, banyak sekali dalam Al-Qur'an. Wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar, sabirin. Nah, sabar ini ada segaris besar ada 4 macam. Ya, Eh, tentunya yang pertama mudah dilihat ya karena yaitu sabar pada saat menerima cobaan. Jadi yang pertama adalah sabar pada saat menerima cobaan. Orang-orang tahu sabar pada saat menerima cobaan, kita harus bersabar. Ya, itu misalnya ada keluarga yang meninggal atau katakanlah pekerjaannya di layoff, itu harus sabar. Ya, dan di sini erat hubungannya dengan tawakul. Jadi pada saat kita melihat atau mengalami cobaan itu ataupun melihat cobaan yang dialami orang lain, ya kemudian saudara kita yang dicoba, kita pun sabar. Nah, itu tidak dan tawakul karena kita yakin bahwa Allah lah yang sedang melaksanakan apa namanya perintahnya di sana. Ya, jadi semua yang terjadi baik buruk itu atas izin Allah. Jadi walaupun satu yang buruk menurut pandangan kita terjadi pada kita, misalnya, ya eh, sebetulnya Allah mengetahui itulah yang terbaik bagi kita dan itulah keimanan kita yang harus kita pegang. Demikian juga kalau kita melihat penderitaan orang lain yang saudara-saudara kita, misalnya saudara-saudara kita di Gaza, tentu kita apa namanya agak marah ya, ya atau kalau Evan sendiri marah sekali gitu, tapi kita harus sabar juga, ya karena itu Allah yang sedang melaksanakan dikrinya, ya sedang melaksanakan perintahnya di situ, ya. Tapi bukan berarti kita tidak berbuat sesuatu, ya. Eh, kita tentu harus berbuat sesuatu di situ. Jadi sabar itu kadang-kadang dalam konteks apa namanya cobaan itu diartikan dengan pasif, ya diam. Sebenarnya tidak seperti itu. Sabar atau perseverance dalam bahasa Inggris ya, yang lebih tepat itu perseverance itu sebetulnya aktif, ya tidak passion pasif ya, tapi perseverance ya aktif. Ya kita berusaha, ya tapi kita dalam arti di sini sabar artinya usaha kita tidak boleh menghalakan segala cara, ya. Ya, jadi tidak boleh dalam bahasa Inggris the end justify the means, ya. Ya, kita berjuang untuk saudara-saudara kita, kita berjuang untuk diri kita berjuang untuk keluarga kita, tapi dengan cara-cara yang halal. Jangan sampai lepas dari situ, karena kita diminta untuk berusaha, kita diminta untuk bertindak, tetapi kita juga harus dalam konteks syariat Islam. Itu yang pertama. Dan di sini ada suatu eh, bukan hadis ya, tapi suatu boleh dibilang hadis juga, tapi hadis dari sahabat Ibn Mas'ud yang menyatakan bahwasannya banyak orang yang di hari akhir nanti masuk ke surga itu bukan karena perbuatan baiknya. Banyak orang yang pada hari akhir masuk ke surga bukan karena perbuatan baiknya, tetapi karena perbuatannya di mana dia sabar saat dia menghadapi cobaan. Itu menurut Abdullah ibn Mas'ud. Ya. Oke, itu yang pertama. Yang paling masuk ke pikiran kita pada saat kita mendengar kata sabar. Sabar yang kedua, ini sabar yang kedua berhubungan antara yang dua ini ya, yaitu sabar pada saat kita di waktu lenggang atau di waktu mudah, ya misalnya eh, penghasilan kita sedang lancar, ya kita juga harus sabar, ya karena apa? Karena ini juga nih yang kedua ini ada dua saling berhubungan. Jadi sabar di waktu mudah dan sabar dalam menahan desire kita, ya syahwat kita. Karena uang sedang mudah, wah tidak terkontrol syahwat kita, ya Eh, itu harus sabar, ya. Dan ini puasa ini yang sedang kita alami ini suatu contoh yang baik, ya Eh, di mana kita menahan diri dari hal-hal yang halal. Kita mampu,
Cuma minum, air putih kita mampu minum, ataupun makanan ringan kita mampu, tapi kita tahan, ya. Itu jenis sabar yang kedua. Jadi sabar dalam menahan, desire kita, syahwat kita, dan sabar dalam waktu yang lapang. Itu jenis sabar yang kedua, ya. Jenis sabar yang ketiga adalah sabar dalam beribadah. Tuh, ini ibadah ini kok sholat berat, zakat, ya, banyak sekali perintah-perintah yang harus kita laksanakan, ya, menurut orang ini, ya, misalnya. Itu kita harus bersabar. Jadi sabar dalam beribadah kepada Allah, sabar dalam taat kepada Allah. Itu jenis sabar yang ketiga. Itu penting juga, ya, karena setan itu mengganggu kita, ya. Walaupun di bulan Ramadan, eee, setan itu menurut satu hadis dibelenggu seperti sayatin, tapi setelah 11 bulan dia berusaha, pemikiran-pemikiran setan itu sudah ada dalam diri kita, ya, mengganggu kita. Misalnya jangan sholatlah, atau jangan lakukan ini, lakukan itu, lakukan sesuatu yang di luar syariat Islam. Nah, itu kita harus sabar dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Nah, yang terakhir, yang keempat, sabar dalam berhubungan dengan sesama kita. Ini kita empat saja, ya, yang kita bahas hari ini. Ya, jadi dalam Al-Quran disebutkan uh, bahwasanya Allah menjadikan sebagian dari kita untuk sebagian yang lain sebagai cobaan. Allah menjadikan sebagian kita untuk sebagian yang lain sebagai cobaan. Orang yang kaya menjadi cobaan untuk orang yang miskin. Orang yang miskin jadi cobaan jadi orang kaya. Orang yang pintar menjadi cobaan orang yang bodoh. Orang yang bodoh jadi cobaan untuk orang yang pintar. Orang yang katakanlah good looking jadi jadi cobaan untuk orang yang not good looking, dan sebaliknya. Jadi wajalna ba'dukum li ba'd fitnah, ya. Jadi cobaan, fitan untuk kita. Ada bahkan keluarga kita pun demikian, ya. Dalam Al-Quran disebutkan di dalam keluargamu, dalam istrimu, anakmu ada musuh. Jadi bukan mereka jadi musuh kita, bukan, tapi ada sesuatu yang membuat kita harus sabar, ya. Itu jenis sabar yang empat. Tapi di ayat tadi, setelah setelah jadi Allah SWT bersabda bahwasanya seorang dari kalian atau sebagian dari kalian terhadap sebagian lagi adalah fitnah, Allah SWT melanjutkan atas biru, ya. Apakah kamu akan bersabar? Ya, jadilah di situ kuncinya. Ya, kita harus bersabar terhadap ini, bukan waktu lapang, bukan waktu susah, tapi kalau ada orang yang mengganggu misalnya, ya kita harus sabar. Ya, itulah maksudnya dari ayat Al-Quran tadi. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, demikian kajian kita pada kesempatan kali ini. Yang benar hanya dari Allah dan Rasulnya, kesalahan dari Irfan sendiri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.